Bab 286. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang, apa yang bisa saya peroleh dari menyelamatkan orang-orang Anda untuk Anda? Paling-paling, dia hanya akan mengucapkan terima kasih. Apalagi yang bisa terjadi? Ini bukanlah harga yang pantas untuk dibayar. Selain itu, jika ada bahaya dan dia terjebak di dalamnya, itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, para tetua ini dapat berlari sejauh yang mereka inginkan. Bagaimanapun, setiap orang memiliki hubungan yang berbeda, dan itulah persaingannya. Siapa yang tidak ingin berada di peringkat 10 besar sekte teratas? Siapa yang ingin sekte lain mengancam mereka? Dengan sangat cepat, King Chengtuo dan yang lainnya telah pergi. Di kota Laut Selatan, satu-satunya orang yang tersisa hanyalah orang-orang dari sekte Awan Putih, Bai Fengyun, Bai Ming dan bahkan Bai Qiupeng. Faktanya, Bai Fengyun sendiri mengetahui bahwa murid-murid ini pasti masih berada di tangan Liu Chuan. Liu Chuan ini bukanlah orang baik, dan hanya menunggu kesempatan untuk memberinya pelajaran. Selain itu, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Mereka memiliki sandera di tangan mereka, memiliki putra Bai Fengyun, dan juga memiliki seorang jenderal lapis baja hitam yang kuat. Oleh karena itu, ini sangat sulit. Bai Fengyun tidak memikirkan sisi buruknya. Misalnya, Bai He sudah meninggal atau semacamnya. Bagaimanapun, pengaruh sekte Awan Putih masih ada. Dengan sangat cepat, mereka bertiga memulai perjalanan mereka. Tujuan mereka jelas, itu adalah Kam Jenderal Lapis Baja Hitam. Tidak peduli berapa banyak yang diminta pihak lain, dia pasti akan membayar mereka. Jenderal, orang-orang dari 10 sekte besar ada di sini lagi. Naga hijau itu bergegas ke tenda Duan Feng dan melapor kepadanya. Saat ini, Duan Feng sedang menggambar sementara Yu Yan mengawasinya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Apa? Berapa banyak orang? Apakah mereka ingin mati? Jika bukan karena orang-orang dari Tianjia yang menyerang, apakah mereka bisa pergi?" Duan Feng merasa pihak lain bersikap sedikit kasar, apakah kamu masih kembali? Bukan berarti kamu tidak bisa mengalahkanku. Hanya ada 3 orang yang mengaku berasal dari sekte Awan Putih. Apa yang harus kita lakukan? Apakah itu terikat? Azure Dragon bertanya. Haha, aku mengerti. Jadi itu adalah seseorang dari sekte Awan Putih. Apakah Anda masih ingat bagaimana Liu Chuan memperlakukan orang-orang dari sekte Awan Putih? Kebijakan 3 cahaya. Oleh karena itu, masalah ini hanya dapat dilakukan dengan menelepon Liu Chuan. Mari kita lihat bagaimana Liu Chuan bermain. Biarkan mereka menunggu di luar dulu, aku akan menjemput Liu Chuan, biarkan dia yang menangani ini. Yu Yan, tunggu saja, aku akan segera kembali. Duan Feng tersenyum pada Yu Yan. Saat Yu Yan melihat Duan Feng pergi, dia sangat menyesali hatinya. Tepat pada saat itulah dia bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Saudara Liu Chuan, maaf mengganggumu. Ada seseorang di luar dan mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari sekte Awan Putih. Menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Kata Duan Feng saat dia tiba di tempat Liu Chuan. Ketika Liu Chuan mendengar ini, sudut mulutnya terangkat. Dia tahu bahwa Bai Fengyun pasti akan datang, karena putranya belum kembali. Jadi ketika melakukan sesuatu, dia harus kejam sampai dia tidak bisa bersaing dengan Imperial Cloud Sect. Di masa depan, orang yang akan bertanggung jawab atas Cloud City, hanya bisa menjadi Imperial Cloud Sect. Ayo keluar dan lihat. Kata Liu Chuan. Di luar benteng, Bai Fengyun dan 2 lainnya sedang menghadapi naga hijau. Mereka bertiga tahu bahwa jika mereka datang, mereka akan mendekati kematian. Kepala sekte, Bai Ming, jika terjadi sesuatu nanti, aku akan memblokirnya. Kalian cepat pergi, jangan terus bertarung, mengerti? Aku akan bertarung dengan nyawaku sebagai taruhannya dan aku masih memiliki kemampuan untuk melindungi kalian semua saat kamu pergi. Bai Qiupeng berkata dengan tegas. Segalanya belum mencapai titik itu. Jangan ucapkan kata-kata seperti itu. Kata Bai Fengyun. Saat mereka berbicara, Liu Chuan dan Duan Feng sudah keluar. Yang berdaulat, lihat, mereka keluar. Bai Ming mengingatkan. Bai Fengyun mengerutkan kening dan maju selangkah, berkata, saya adalah master sekte dari sekte Awan Putih, Bai Fengyun. Oh, bukankah ini pemimpin sekte Bai Fengyun Bai? Mengapa kamu kembali kali ini? Bukankah kalian sudah mendiskusikannya dengan senior itu, dan pasti tidak akan datang lagi di kemudian hari?
Jika dia mengetahuinya, hehe, maka kalian tidak akan bisa kembali. Liu Chuan tertawa. Berbicara dengan Bai Fengyun, dia tidak memiliki sikap yang baik. Orang ini telah mencoba membunuhnya berkali-kali, dan dia akhirnya menemukan kesempatan. Liu Chuan, saya tahu bahwa orang-orang dari awan putih kita sekte masih di tangan Jenderal. Jenderal, tolong buka taruhan, apapun yang Anda butuhkan, lepaskan semua orang kami. Bai Fengyun langsung ke pokok permasalahan. Ini, Duan Feng memandang Liu Chuan, dan tidak tahu harus berkata apa, karena saat ini bukan pertanyaan tentang apa yang harus dikatakan, melainkan, tidak ada orang yang bisa memberikannya kepada Bai Fengyun. Semua orang sudah mati, jadi, biarkan Liu Chuan menjelaskannya sendiri. Jika Liu Chuan mengatakan dia akan membunuh ketiganya dari mereka, maka Duan Feng tidak akan mendapat masalah, dia bisa pergi dan membunuh mereka semua. Baiklah, kamu bilang begitu. Kepala Sekte Bai, aku akan memberimu kesempatan untuk menyelamatkannya, oke. Kata Liu Chuan. Jantung Bai Fengyun berdetak kencang. Tidak mungkin, apakah memang ada hal yang bagus? Dia pasti tidak akan mempercayainya, terutama ketika itu kata-kata keluar dari mulut Liu Chuan. Ini sangat mencurigakan. Tanda seru. Apa syaratnya? Kata Bai Fengyun. Sederhana saja. Selama kamu mengikutiku, aku akan membawamu ke mereka. Apakah kamu berani? Liu Chuan berkata dengan lemah. Sangat jelas bahwa ini pasti jebakan. Saya tidak bisa pergi. Bai Ming dengan cepat mengingatkan mereka dari samping, Master Sekte, Liu Chuan ini licik, saya pikir kita harus sedikit waspada terhadapnya. Bai Fengyun merenung sejenak. Dia tahu dengan jelas bahwa karena dia tidak punya pilihan lain, jika dia pergi, masih ada kemungkinan kecil. Jika dia tidak pergi, tidak ada kemungkinan hal itu terjadi sama sekali. Tanda seru, sesepuh, kalian berdua bisa menunggu di sini. Aku akan segera kembali, kata Bai Fengyun. Dengan mengatakan itu, Bai Fengyun berjalan menuju Liu Chuan tanpa ragu-ragu. Perlahan, pintu benteng ditutup, dan kedua tetua hanya bisa menunggu di sini. Tapi Bai Fengyun, selama saat dia masuk, dia tidak mau keluar. Liu Chuan, di mana murid-murid Sekte Awan Putihku? Aku akan segera membawanya ke sana. Bai Fengyun berkata, jangan terburu-buru, aku akan membawamu, kan? Pergi ke sini, Jenderal, jika Anda memiliki hal lain, silakan lanjutkan dan lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Duan Feng mengerti bahwa Liu Chuan ingin menyelesaikan masalah ini sendiri, dan dia tidak ingin terlibat. Baiklah, kalau begitu aku akan meninggalkanmu. Bai Fengyun bingung, menurut Anda apa yang dimaksud Liu Chuan dengan ini? Mungkinkah orang ini benar-benar orang baik? Mustahil. Lalu kenapa dia membiarkan Duan Feng pergi? Mungkinkah dia ingin berduel dengannya? Tidak mungkin, tidak peduli seberapa kuat Liu Chuan, dia tidak sekuat Bai Fengyun. Oleh karena itu, Bai Fengyun benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan Liu Chuan. Jika dia ingin membunuh Bai Fengyun, itu mudah, apakah dia perlu melakukannya sendiri? Jika negeri 9 neter diaktifkan, bukankah tidak apa-apa membiarkan Bai Fengyun pergi dan mati saja? Bagaimanapun, dia tidak berbohong padanya, di mana Bai He. Liu Chuan, apapun yang terjadi, aku harap kamu dapat menepati janjimu. Aku tahu betapa aku telah menyinggung perasaanmu di masa lalu, tetapi selama kamu melepaskan orang-orang kami kali ini, aku tidak punya dendam padamu, Liu Chuan. Saya akan memperlakukan Anda sebagai dermawan besar bagi Sekte Awan Putih kami. Kata Bai Fengyun, ini, kalau begitu, tidak perlu. Liu Chuan ragu-ragu untuk menjawab. Dengan sangat cepat, Liu Chuan membawa Bai Fengyun ke ngarai di atas negeri 9 neter. Begitu Bai Fengyun tiba, dia menjadi curiga. Mungkinkah semua murid Sekte Awan Putih di penjara di sini? Master Sekte Bai, saya yakin Anda tahu apa yang akan saya katakan selanjutnya. Orang-orang dari Sekte Awan Putih Anda ada tepat di bawah. Jika kamu tidak berani, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa dan aku akan mengirimmu keluar. Liu Chuan menunjuk ke bawah. Dia sudah ada di sini, apakah masih ada alasan mengapa dia tidak bisa turun? Bai Fengyun tidak menolak, oke, saya akan mengikutimu. Ayo pergi. Lalu, keduanya melompat turun. Ketika mereka sampai di bawah, Bai Fengyun semakin terkejut, tempat apa ini? Di mana-mana mulus dan licin, satu-satunya bukaan. Ayo pergi, kita akan tetap di sini.
Namun, sebelum Anda masuk, saya harus mengingatkan Anda bahwa tempat ini sangat menakutkan. Dengan mengatakan itu, Liu Chuan melepaskan armor roh bela diri dan perlahan masuk ke dalam. Pada saat yang sama, Liu Chuan juga menekan roh iblisnya. Tidak ada cara lain, dia tidak bisa membiarkan Bai Fengyun melihatnya. Jika Liu Chuan bisa masuk, mengapa dia takut? Bai Fengyun dengan cepat mengikutinya dan berjalan masuk, mengenakan armor semangat bela diri. Saat mereka berdua masuk, yang menyambut mereka adalah gelombang angin puyuh biru yang ganas. Bai Fengyun mengerutkan kening, tornado ini aneh, itu bukanlah sesuatu yang pernah dia sentuh sebelumnya. Sepertinya dia datang dari neraka. Meskipun kekuatan angin puyuh biru semacam ini tidak akan membahayakan Bai Fengyun, dia tahu bahwa ini hanyalah permulaan, dan bagian dalam hanya akan menjadi lebih ganas. Liu Chuan, aku akan berjalan di depan. Bai Fengyun segera pergi ke depan Liu Chuan. Karena kecepatan Liu Chuan tidak cepat, kemampuannya melawan Blue Whirlwind tidak kuat. Bai Fengyun berdiri di depan mereka seperti tembok yang menjulang tinggi. Itu cukup untuk menghalangi angin dan hujan. Mereka segera sampai di pintu masuk lantai 2, karena Liu Chuan sangat ingin tahu tentang apa yang ditulis Du Guming di dalamnya. Liu Chuan, apakah kamu berbohong padaku? Angin puyuh semakin besar dan para murid Sekte Awan Putih tidak tahan sama sekali. Bai Fengyun merasa bahwa dia telah ditipu. Hanya saja Liu Chuan tidak menyadari bahwa di belakangnya, sebenarnya ada dua pasang mata yang mengawasinya sejak Liu Chuan keluar. Ketika Liu Chuan sedang berjalan-jalan di pulau kecil, kedua pasang mata juga tertuju padanya. Ini adalah kesempatan terbaik mereka. Keduanya tidak lemah, jika tidak, Liu Chuan tidak akan menunggu sampai saat ini untuk menyadarinya. Tapi Liu Chuan tidak khawatir, karena Liu Chuan memiliki possessing rune. Siapa kamu? Liu Chuan berkata dengan wajah muram. Awalnya, Liu Chuan bersiap untuk mengeluarkan jimat pesona di tangannya, tetapi setelah mendengar suara itu, dia memutuskan untuk memasangnya kembali. Ini karena mantra kepemilikan ini sama sekali tidak berguna. Rune kepemilikan ini diberikan kepadanya oleh Duan Feng. Di wilayah Duan Feng, jika dia bisa menunjukkan possession rune ini, dia akan bisa pergi tanpa hambatan. Siapa aku? Baiklah, aku akan memuaskanmu hari ini. Saat mereka berbicara, seorang pria bertopeng perlahan melepas topengnya dan memperlihatkan wajahnya. Sedikit demi sedikit, dahi, alis, mata. Melihat itu, pupil mata Liu Chuan tiba-tiba menyusut, dia benar-benar tercengang, itu tidak mungkin. Mungkinkah dia, topengnya telah dilepas seluruhnya, dan orang ini telah memperlihatkan wajahnya kepada Liu Chuan? Benarkah itu, Liu Chuan? Fitur wajah dan sikap orang ini sangat mirip dengan satu orang. Itu adalah Liu Ganlang. Satu-satunya perbedaan antara wajahnya dan wajah Liu Ganlang adalah dari tengah dahi hingga tengah dagunya, dijahit dengan garis hitam yang sangat panjang. Terlebih lagi, aura yang dipancarkannya bukanlah aura manusia. Liu Ganlang, kamu belum mati. Liu Chuan berkata dengan kaget. Ya, benar, orang ini adalah Liu Ganlang. Itu adalah musuh terbesar Liu Chuan sebelum dia dewasa. Orang yang telah melalui begitu banyak kesulitan untuk diselesaikan oleh Liu Chuan sekarang berdiri di depannya. Setelah tertegun beberapa saat, Liu Chuan pulih dari keterkejutannya. Karena ini adalah dunia yang berbeda. Mati. Maaf, aku sudah mati, tapi itu tidak menghentikanku untuk membunuhmu. Kata Liu Ganlang enteng. Faktanya, di dalam hati Liu Ganlang, kebenciannya terhadap Liu Chuan sudah sangat berkurang. Karena di dalam hatinya, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan bertemu. Bahkan jika Liu Chuan tidak datang ke Tiongkok Selatan yang tak berujung laut, akan tiba suatu hari ketika Liu Ganlang juga akan keluar dan membalas dendam terhadap Liu Chuan. Sungguh, setelah mati sekali, banyak orang memiliki pemikiran yang berbeda. Cih, kamu ingin membalas dendam padaku, kan? Di sini, jika saya tidak salah, orang ini pasti Yang Dao. Liu Chuan kemudian mengalihkan pandangannya ke orang yang tidak melepas topengnya. Kamu menebak dengan benar, aku adalah Yang Dao. Yang Dao juga melepas topengnya. Sama seperti Liu Ganlang, ada jahitan di wajahnya. Kedua orang ini, murid bela diri tengah, dan kekuatannya tidak lemah. Jika saya melawannya, saya masih memiliki peluang untuk menang. Jika saya melawan dua, saya tidak punya peluang sama sekali. Liu Chuan mulai membuat rencana. Terlepas dari apakah mereka berdua manusia atau hantu, dia benar-benar mampu menyelesaikan krisis ini. Baiklah,
karena kita sudah lama tidak bertemu, biarkan aku melihat perubahanmu. Liu Chuan mengeluarkan tombaknya dan pada saat yang sama, satu set armor roh iblis biru menutupi seluruh tubuhnya. Siapa sangka Liu Qianlang akan menjawab dengan senyum tipis, roh iblis. Liu Chuan, izinkan saya memberitahu Anda tidak hanya memiliki roh iblis, saya juga memilikinya. Meletus dari tubuh Liu Ganlang. Itu adalah jiwa iblis. Ini benar-benar roh iblis. Liu Chuan juga terkejut, mungkinkah mereka dibawa pergi oleh spirit devouring? Kalau tidak, mengapa ada roh iblis di sini? Liu Chuan, jangan penasaran, ini sebenarnya bukan apa-apa, itu karena di tempat kita, roh iblis terlalu umum. Terlebih lagi, sekarang aku akhirnya mengerti kenapa aku dikalahkan olehmu, dan memang benar, pada saat itu, jika aku mengetahui keberadaan roh iblis, aku pasti tidak akan bertarung denganmu. Liu Ganlang berkata dengan ringan. Liu Chuan tidak pernah menyangka bahwa roh iblis dapat menekan mereka berdua, karena mereka berdua bukan manusia lagi. Dia hanya menggunakannya karena mereka lebih kuat dari semangat bela diri. Baiklah, jadi bagaimana jika kalian memiliki jiwa iblis yang sama denganku? Aku akan mengatakannya lagi. Aku bisa membunuhmu sekali, jadi itu berarti aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Liu Chuan mengangkat tombaknya dan mengarahkannya ke tenggorokan Liu Ganlang. Liu Chuan, pedangku telah dibuat sedemikian rupa olehmu, aku tidak akan memaafkanmu hari ini. Pedang panjang juga muncul di tangan Liu Ganlang. Namun, pedang panjang ini tidak lagi sama dengan yang dia gunakan sebelumnya. Petir. Liu Chuan segera merasakan atribut petir yang kuat. Meskipun pedang itu tidak memiliki petir yang melingkarinya, itu jelas merupakan pedang petir berkualitas tinggi. Maju dengan berani, Liu Chuan berteriak dan segera bergegas menuju Liu Ganlang. Pada saat yang sama, ruang pertandingan tunggal Liu Chuan sudah disiapkan, dia tidak akan dengan bodohnya menunggu untuk bertarung dengan mereka berdua. Ayo seret seseorang masuk dulu. Mati. Yang Dao, yang berada di belakang Liu Chuan, sangat senang, karena dia tidak pernah mengira Liu Chuan akan meninggalkan punggungnya untuknya. Seluruh tubuh Yang Dao dipenuhi api saat dia bergegas menuju Liu Chuan. Saat dia hendak melakukan kontak dengan Liu Chuan dan Liu Ganlang tiba-tiba menghilang dengan cara yang aneh. Adegan berubah, Liu Ganlang tidak menyangka Liu Chuan masih memiliki tipuan seperti itu, apa sebenarnya ini? Setelah memasuki single match space, Liu Ganlang tidak terburu-buru menyerang, tetapi mengamati sekelilingnya. Ini adalah wilayah orang lain, pasti tidak akan menguntungkannya. Dia benar-benar mengetahuinya. Di ruang ini, kekuatannya sendiri telah ditekan. Sekarang, dia hanya memiliki 90% dari kekuatan biasanya. Jangan meremehkan tingkat kesuksesan ini. Biasanya tingkat keberhasilan inilah yang dapat memengaruhi keseluruhan pertempuran. Liu Ganlang, apakah kamu masih sombong? Tempat ini disebut single match space, dan hari ini adalah hari kematianmu. Oh tidak, karena kamu sudah mati, aku ingin melihat apa yang akan terjadi setelah kamu mati sekali lagi. Tubuh Liu Chuan perlahan melayang, kali ini dia benar-benar ada di sini. Meninggal lagi. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kemarahan petir. Liu Ganlang mengambil inisiatif melancarkan serangan, tubuhnya bergerak seperti sambaran petir. Kecepatannya terlalu cepat, sangat kuat. Liu Chuan mengerutkan kening, pencapaian Liu Ganlang dalam keterampilan bela diri listrik sangat dalam. Bang! Liu Ganlang adalah orang pertama yang menabrak Liu Chuan. Liu Chuan mengayunkan tombak kunonya untuk memblokir. Dia tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi arus listrik menyebar ke seluruh tubuhnya. Arus yang sangat kuat, tubuh Liu Chuan tiba-tiba menjadi tidak stabil, dan roh iblis mulai berfluktuasi. Liu Ganlang mengambil kesempatan ini untuk mengejar. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Liu Chuan telah mengalami banyak serangan petir. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan berada dalam situasi yang baik. Untungnya dia pintar, dia berhasil menarik Liu Gan ke udara. Jika tidak, 1 lawan 2, Liu Chuan benar-benar tidak akan mampu menerimanya. Liu Chuan, kamu mungkin tidak menyangka akan mengalami hari seperti itu. Liu Ganlang, yang berubah menjadi sambaran petir, tertawa. Dia merasa sangat senang sehingga dia akhirnya bisa mengalahkan musuhnya. Tapi, ini masih jauh dari cukup, bahkan jika dia membunuh Liu Chuan, dia tidak akan bisa menghapus kebencian yang dibawa Liu Chuan padanya. Dia tidak akan pernah bisa kembali ke posisi semula, Liu Ganlang.
Dia tidak akan pernah menjadi murid jenius yang dijunjung oleh puluhan ribu orang. Terlebih lagi, dia hanya bisa tinggal di Laut Cina Selatan yang tak berujung dan tidak akan pernah kehilangan cahayanya. Adapun kapan dia bisa pergi, dia tidak tahu. Tidak, dia harus memikirkan cara. Kalau tidak, dia tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Liu Chuan, ini baru permulaan, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku yang sebenarnya. Kali ini, Liu Gan tidak melancarkan serangan gila apapun. Sebaliknya, dia berdiri kokoh di depan Liu Chuan. Apa yang orang ini coba lakukan? Liu Chuan memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Tiba-tiba terdengar suara pelan, kabut hujan. Liu Chuan bisa merasakan ruang di sekitarnya dipenuhi tetesan air. Murid Liu Chuan mengerut. Dimengerti, Liu Chuan tahu apa yang orang ini rencanakan. Dia tidak puas dengan lingkungan sekitar dan menggunakan tetesan airnya untuk meningkatkan konduktivitas listriknya. Bahkan jika Liu Ganlang tidak menyentuhnya, dia tetap akan tersengat listrik. Benar saja, serangan Liu Ganlang tiba. Pada saat ini, Liu Ganlang telah berubah menjadi generator, dan arus listrik yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Seluruh ruangan dipenuhi ular listrik. Liu Chuan segera merasakan gempuran arus listrik. Tidak mungkin, saya harus memikirkan cara. Jika ini terus berlanjut, situasinya akan menjadi buruk. Di luar, Yang Dao sangat fokus, karena dia tahu bahwa meskipun Liu Chuan membawa pergi Liu Ganlang, itu hanya bersifat sementara. Liu Chuan pasti akan muncul suatu hari nanti, dan pada saat itu, itulah hari kematian Liu Chuan. Ahaha, Liu Chuan berteriak kesakitan. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan cara yang baik untuk menahan Liu Ganlang, dia tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Menyerang, serangan adalah pertahanan terbaik. Seluruh tubuh Liu Chuan ditutupi oleh petir saat dia menyerang dengan panik. Menggunakan eselon dan lurus ke depan, dia membunuh 1000 musuh. Liu Ganlang tidak menyangka Liu Chuan memiliki ketekunan yang kuat, hingga benar-benar mampu menyerangnya di bawah intensitas petir seperti itu. Terlebih lagi, kekuatan Liu Chuan orang ini masih sama seperti sebelumnya, dia pasti tidak biasa. Hal ini membuat Liu Ganlang mati-matian mengelak. 10 menit, Liu Chuan harus menjatuhkan Liu Ganlang dalam waktu 10 menit, karena dalam 10 menit, single match space akan dirilis. Bang, bang. Kedua tombak Liu Chuan mengenai tubuh Liu Ganlang, menyebabkan dia mundur terus-menerus. Namun, Liu Ganlang tidak panik sama sekali. Ini adalah pertempuran yang berlarut-larut, Liu Chuan tidak mungkin bertahan selama dia melakukannya. Apa yang tidak konduktif? Liu Chuan berpikir dengan sekuat tenaga. Akhirnya, tiba-tiba sebuah bola lampu muncul, dan batu tersebut tidak dapat menghantarkan listrik. Benar, bukankah dia punya banyak biji besi kualitas terbaik? Meskipun biji besi mengandung besi, namun tidak dimurnikan. Oleh karena itu, mereka masih bisa digunakan untuk pertahanan. Liu Ganlang, apakah kamu tidak suka bermain petir? Sekarang saya ingin melihat seberapa kuat petir Anda. Biji besi berkualitas bagus, keluar dari sini sekarang juga. Tiba-tiba, Liu Chuan mengumpulkan banyak biji besi kelas atas dari sistem kehidupan dan membungkusnya di sekelilingnya. Saat ini, Liu Chuan seperti manusia batu yang berdiri di depan Liu Ganlang. Mati. Tiba-tiba, Liu Ganlang mulai menyerang lagi dengan panik. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar ke arah Liu Chuan, tetapi sebagian besar mengenai biji besi kualitas terbaik, dan hanya sebagian kecil yang mengenai tubuh Liu Chuan. Segalanya adalah sesuatu yang pernah dicoba seseorang sebelumnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia tidak akan mampu melakukannya? Dan dalam situasi ini, meskipun dia tidak bisa, dia tetap harus melakukannya. Kalau tidak, dia akan mati. Jika seseorang tidak memaksakan dirinya, maka dia tidak tahu seberapa kuat dia. Baiklah, ayo lakukan seperti ini. Kembalinya 10.000 pedang. Liu Chuan melepaskan roh iblisnya, menggunakannya untuk menggunakan tombak kuno, mengendalikannya begitu saja. Pergi. Liu Chuan diam-diam meraung di dalam hatinya, dan membiarkan tombak itu menembus ke depan, hanya saja kekuatannya terlalu kecil. Telekinesis, bisakah? Liu Ganlang tidak khawatir. Sama sekali, karena keterampilan seperti telekinesis, kecuali seseorang berada di alam raja bela diri, tidak dapat memahami intisarinya. Benar saja, serangan Liu Chuan lemah, dan tidak menyebabkan kerusakan berarti pada Liu Ganlang sama sekali. Hal itu dengan mudah dihindari oleh Liu Ganlang. Liu Chuan, menyerahlah,
Kamu tidak bisa melanjutkan. Liu Ganlang diejek. Jika saya tidak bisa melakukannya sekali, saya akan melakukannya lagi. Mari kita lihat apakah saya dapat menemukan peluang. Dengan sangat cepat, Liu Chuan kembali tenang, menemukan kekurangannya, dan menyerang lagi. Kali ini, serangan tombak kuno jelas lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah keterampilan inheren Liu Chuan, yang tumbuh dengan kecepatan sangat cepat dalam pertempuran. Liu Ganlang mengerutkan kening. Orang ini benar-benar berbakat. Dia benar-benar bisa membuat kemajuan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Namun, apakah waktu sesingkat itu cukup? Tidak cukup. Bahkan jika Anda telah tumbuh sangat kuat, tidak mungkin menggunakan metode seperti itu untuk bunuh diri. Hehe, apakah ini benar-benar mustahil, atau ini hanya mustahil palsu? Tunggu dan lihat. Mati. Setelah bertukar beberapa pukulan dengan tombak kuno, Liu Ganlang menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Liu Chuan. Sial, ada yang salah dengan kepalaku, kenapa aku harus bertarung dengan tombak kuno Liu Chuan? Orang ini sedang mengendalikan senjatanya. Jika dia menyerang dari jarak dekat, orang ini pasti tidak akan bisa bereaksi. Liu Ganlang mengubah strateginya, dan tubuhnya bersinar. Dia tidak membutuhkan petir, karena petir tidak bisa membunuhmu, maka aku akan menggunakan pertarungan jarak dekat. Terlebih lagi, menurut pendapat Liu Ganlang, pertarungan jarak dekat Liu Chuan sangatlah sulit. Dia hanya melihat Liu Ganlang menerkam ke arah Liu Chuan, siapa tahu, yang terakhir tenang, matanya bahkan bersinar. Anda benar-benar berpikir saya begitu percaya diri, bahwa saya akan dapat memahami arti sebenarnya dari kembalinya 10.000 pedang di waktu yang begitu singkat. Lelucon yang luar biasa, saya bahkan tidak memiliki teknik bertarung, bagaimana saya bisa memahaminya? Liu Chuan tidak pernah menganggap dirinya jenius, dia hanya menganggap dirinya sebagai seseorang yang menganggap dirinya lebih dari orang lain. Apakah kamu masih mengukurku dengan diriku yang dulu? Izinkan saya memberitahu Anda, saya juga orang yang berubah. Saya sudah memperkuat kemampuan pertarungan jarak dekat saya. Jika tidak, mengapa saya harus mempelajari Flaming Cloud Palm? Selain itu, Flaming Cloud Palm saya bukan sekadar Flaming Cloud Palm biasa. Ini adalah sesuatu yang telah ditambahkan ke dalam peningkatan saya. Tiba-tiba, telapak tangan kanan Liu Chuan menjadi gelisah dan merah, seolah-olah bisa menyala kapan saja, dan di saat yang sama perlahan membesar. Itu di sini, Liu Chuan tiba-tiba membenturkan telapak tangannya ke kepala Liu Ganlang. Selain itu, ada blade pengurungan di Flaming Cloud Palm. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Liu Chuan mempelajari Flaming Cloud Palm semata-mata demi menguasainya? Bukan itu sama sekali. Alasan mengapa Liu Chuan berlatih begitu lama adalah agar dia dapat meningkatkan efek pedang pengurungan di telapak awan Flaming. Telapak tangan awan menyala. Telapak tangan Liu Chuan menamparkan Liu Ganlang. Murid Liu Ganlang mengerut. Sepertinya ada yang salah dengan telapak tangan orang ini, tapi saat dia menarik busurnya, tidak ada panah balik ke atas. Mungkinkah dia masih takut pada Liu Chuan? Dalam pertarungan jarak dekat, dia tidak takut. Bang! Liu Ganlang mengangkat tangannya untuk memblokir serangan Liu Chuan. Tanpa diduga, pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya menjadi kaku. Ini sudah berakhir. Liu Ganlang berteriak dalam hatinya. Dia ditipu, Liu Chuan melakukannya dengan sengaja. Mungkinkah dia harus kalah lagi dari Liu Chuan? Dia tidak bisa menerimanya. Amarah. Liu Ganlang merasa tubuhnya seperti akan meledak. Dia tidak merasa lebih buruk dari sekarang, kalah dari lawan yang sama 2 kali. Apakah dia benar-benar lebih rendah darinya? Makan telapak tangan ayah ini lagi. Liu Chuan tiba-tiba mengangkat tangan kirinya. Kali ini, Liu Ganlang tidak punya pilihan selain menghindar dan ditampar oleh Liu Chuan. Bang! Tiba-tiba, kepala Liu Ganlang terasa seperti hendak patah dari lehernya, dan darah mulai mengalir dari 7 lubangnya dalam sekejap. Sial! Apakah kepalamu terbuat dari berlian? Sangat sulit. Liu Chuan tidak pernah menyangka bahwa tamparan ini sebenarnya tidak akan mampu mengubah kepala Liu Ganlang menjadi semangka busuk. Namun, langkah ini, pastinya membuat Liu Ganlang kehilangan kekuatan bertarungnya, karena di dalam Flaming Cloud Palm, Liu Chuan masih menyembunyikan sebagian besar kekuatan tersembunyinya. Kekuatan tersembunyi mengikuti rute yang telah ditentukan dan menyerang jantung Liu Ganlang. Saya tidak bisa menerima ini. Kemarahan Liu Ganlang berubah menjadi serangan terakhirnya. Sambaran petir yang sangat besar menyambar perut Liu Chuan.
Pada saat itu, wajah Liu Chuan berubah. Kerusakan yang terjadi pada Liu Chuan juga setara dengan 1 ton. Engah, Liu Chuan memuntahkan seteguk besar darah. Pada saat yang sama, pemandangan di sekitarnya berubah. Ruang pertandingan tunggal melemah karena Liu Chuan. Sial, ini sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Dengan semua usahanya yang sia-sia, Yang Dao pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Di luar, Yang Dao terkejut saat melihat Liu Chuan dan Liu Ganlang tiba-tiba muncul. Keduanya terluka parah, tetapi sangat jelas bahwa Liu Ganlang bahkan lebih parah lagi. Dia berada di ambang kematian. Sialan, Liu Chuan, anggaplah dirimu beruntung. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Yang Dao mendengus, dan benar-benar membawa Liu Ganlang dan pergi. Suara mendesing. Pikiran tegang Liu Chuan akhirnya rileks. Dia juga tidak mengerti mengapa Yang Dao tidak membunuhnya. Jika dia melakukannya, dia benar-benar tidak akan mampu melakukannya. Liu Chuan berbaring telentang, menatap langit yang gelap gulita, dia perlahan menutup matanya. Sedikit lagi dan dia akan benar-benar dibunuh oleh Liu Ganlang. Yang telah tenang, dapat memikirkan dengan hati-hati mengapa Liu Ganlang dan Yang Dao tidak mati, dan mengapa mereka muncul di sini. Tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Liu Chuan tidak tahu kenapa. Tapi, ada satu hal yang dipahami Liu Chuan, dan itulah mengapa Yang Dao tidak bergerak. Itu pasti karena Liu Ganlang. Sepertinya Liu Ganlang akan menjadi lawannya seumur hidupnya. Liu Gan jelas belum mati. Jika itu manusia, maka dia pasti sudah mati. Tapi orang ini bukan manusia, jadi tidak bisa diukur dengan pikiran manusia. Lain kali, jika dia bertemu Liu Ganlang lagi, dia harus membunuh orang ini. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Jadi, kita tidak hanya harus membunuh mereka, kita juga harus menghancurkan mereka sepenuhnya. Kalau tidak, dia mungkin yang akan mati. Selama minggu berikutnya, Liu Chuan bersembunyi di sebuah gua rahasia. Tidak ada yang bisa dia lakukan, tubuhnya belum pulih dan dia tidak berani berkeliaran. Ketika tubuhnya pulih sepenuhnya, Liu Chuan melanjutkan perjalanannya, dan sekali lagi memulai perjalanan lambatnya melintasi lautan. Setiap kali dia melewati sebuah pulau, dia akan pergi ke atas untuk melihat apakah ada harta karun. Pada hari ini, Liu Chuan tiba di depan pulau kecil lainnya. Pulau kecil ini memberi Liu Chuan perasaan yang sangat berbeda, ditutupi oleh kabut. Yang sangat dalam, memberikan perasaan yang sangat misterius. Pulau ini jelas tidak sederhana, ayo kita lihat. Liu Chuan memutuskan untuk pergi ke pulau kecil untuk melihatnya. Saat Liu Chuan semakin dekat, Liu Chuan menemukan ada beberapa suara aneh di pulau itu, mirip dengan cambuk yang memukul orang. Kita harus tahu, pulau-pulau lain semuanya sangat sepi, pasti ada seseorang di pulau ini. Liu Chuan memasuki kabut tebal, dan setelah kabut menghilang, Liu Chuan melihat pemandangan yang berbeda. Di pulau kecil ini sebenarnya ada tumbuhan. Meski berwarna hitam, ia tetaplah tumbuhan. Terlebih lagi, jelas terlihat jejak-jejak pekerjaan buatan manusia di pulau itu. Di tepi pantai, ada karang yang sangat besar. Di karang, ada beberapa kata yang ditulis dengan huruf besar. Wilayah pribadi, masuk tanpa izin sampai mati. Bukankah tidak ada perak di tempat ini? Apakah tidak ada harta karun yang mengancamku seperti ini? Selain itu, menurut analisis Liu Chuan, pulau ini jelas merupakan tempat yang aman. Mungkin ada makhluk di pulau itu, tapi mereka jelas tidak kuat. Begini, menurutmu apakah seorang ranker seperti Duan Feng akan menulis kata, memasuki tanpa izin hingga mati, di wilayahnya? Dia tidak akan melakukan itu sama sekali, karena pihak lain sangat kuat. Datanglah padaku, aku akan membunuhmu sekarang juga. Hal ini hanya sebagai efek jera. Tidakkah mereka melihat bahwa tidak ada tentara berat yang ditempatkan di pulau itu? Saya ingin tahu makhluk dewa manakah yang ada di pulau ini. Saya, Liu Chuan, sedang melewati tanah harta karun dan di sini untuk berkunjung. Liu Chuan meraung ke pulau itu.